ada banyak sudah tahu dia COVID, tapi masih keluyuran. Percaya kayak gini nggak? Dia di rumah sakit. Oh, dia minta tolong sama saya. Ini real. Kalau ada penjagaan seperti itu gimana itu harusnya itu? Kalau ini COVID, ini real. Ini real, jujur. Ini real. Ini kehidupan saya sendiri. Jadi ketika ada orang dia sakit, lemes dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Ketika dia itu minta ke IGD, posisi penuh. Akhirnya telepon lah ke salah satu anggota DPRD. Oh, pakai jalan pintas ya? Jalan tol. Jalan VIP. Bukan sekarang banyak kayak gitu ya. Oh. Dok, gue pengen, dok, enggak tolong, ini kan. Oke, menunggu ya. Akhirnya dia mau nunggu. Menunggu, akhirnya ada pasien yang pindah, dia masuk. Ketika diri dan sebagainya di swab, diagnosa COVID itu nggak cuma hasil swab, hasil swab masih PCR positif, lu COVID, nggak kayak gitu. Dilihat dulu gejalanya seperti apa, foto ronsennya seperti apa, hasil swabnya seperti apa. Itu dari 3 ini itu nggak cuma segampang lu COVID, lu batuk COVID, nggak bisa seperti itu juga, harus ada seperti ini. Dan ternyata dia paru-parunya ada pneumonia bilateral, paru-parunya COVID, pasien COVID. Kalau pasien biasa, kalau orang biasa kita di sini ini kosong, isinya udara. Kalau COVID penuh di sini, Penuh dengan air ya. bukan penuh dengan air, Cairan. bukan, nggak ada cairan, tapi apa? Infiltrat, ada peradangan di situ, akhirnya membengkak, udara akhirnya nggak bisa masuk. Itu kenapa orang sesek. Nah, ketika sesek itu, ya kan, dia sesek, otomatis oksigen yang masuk dalam tubuh berkurang. itu semua yang katakanlah yang di-COVID-kan tadi juga Yang kena COVID. Ya kayak gitu. Gejalanya sama kayak semua. gitu. apa juga mendapatkan ronsen seperti itu juga? Oh iya, pemeriksa. Makanya saya pernah menantang netizen dan sebagainya. Karena kami pernah waktu di Facebook atau di Instagram gitu. Apa bedanya dengan paru-paru itu? Iya. Maksudnya? Hasil ronsen Setiap itu kali misalnya sama nggak dengan yang paru-paru gitu? Loh, lah ya itu tadi. Paru-paru kena paru-paru kena COVID, itu kayak gitu. Peradangan. Pada peradangan dan akhirnya apa? Ruang untuk oksigen di sini nggak ada. Lah kalau nggak ada ruang oksigen di paru-paru mau taruh mana? Simpel itu aja ngomongnya. Tapi pasien itu yang merasa bahwa dia sulit bernafas itu ditanya nggak punya paru-paru apa enggak? Ya punya dong. kalau punya paru-paru Ya punya apa? kan seperti itu. Loh, iya ya saya jelas ini saya pasien paru-paru kan. Iya. Oh, itu penyakit paru-paru. Iya. Paru-paru. Iya. RPD, penyakit dahulu pasti ditanya. Pak, punya penyakit paru-paru nggak dulu? Apalagi dia dulu pernah mantan pasien TBC. Ya. Gambaran TBC itu beda, infiltratnya beda. Kalau yang di COVID ada namanya pneumonia bilateral, dia di bawahnya sini, menghadap di bawah. Nah, sifatnya dia masif, bukan kayak TBC. TBC butuh waktu lama loh. TBC butuh waktu lama untuk apa namanya? Mas Bibit sudah ngantuk. entah dia bosan atau gimana itu. Iya, bosan dengan COVID. Mungkin Jadi seperti itu. Lah, saya ulangi lagi pasien tadi. Akhirnya dia dari gejala-gejala ini masuk ke 3 COVID. Kita harus beri kesimpulan COVID. Waduh dok, COVID, saya pulang aja deh. Pulang. Saya udah bilang, staff saya udah bilang, Pak, ini kalau pulang, nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah saya pulang aja. Oke, berarti kami laporkan dulu ke Satgas juga bahwa di daerah ini ada ini. Dia lapor nggak? Enggak. Si pasien tadi nggak lapor. Nggak lapor. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Siapa yang tahu dia Tapi COVID? pihak rumah sakit ngabari nggak? Ngabari siapa? Dengan aparatur desanya mungkin. Loh, kita ngomong laporannya bukan ke lapor desa, kita lapornya ke Satgas. Satgas nanti yang ngomong ke sana. Dan ternyata dan ini sering terjadi. Besoknya saya dikabari lagi. Gimana? Dok, pasiennya datang lagi. Yang ngabarin bukan staf saya nggak tahu. Ada satu petinggi, dok, ini dok, pasien ini dok, bukannya kemarin udah dapat kamar ya, udah dapat bed yang udah UGD. Enggak dok, kemarin dia pulang, sekarang sesek lagi, dan sekarang seseknya tambah berat. Itu masalahnya. Dan apakah dia ngomong di masyarakat bahwa oke, gua COVID, gua pulang ke rumah karena gua pulang paksa? Tapi ada. masalahnya ada juga gini loh dok, masalahnya itu ya. Katakanlah umpamanya seorang guru, profesi guru. Profesi guru itu kan ada yang melihat kinerja dia. Profesi katakanlah polisi juga ada ICW dan lain sebagainya itu bisa melihat. Dan profesi dokter itu semuanya juga orang-orang kedokteran yang menilai. Kok bisa salah ya? Ya gimana kita Apa yang salah melihat Salah diagnosis, analisa. Jangan kalau memang ini kesalahannya sebenarnya ini pada dokter deh, pada human errornya lah. Terus masyarakat ini terus menggantungkan salah. Iya,
tingkat kepercayaannya harus Kan begitu. harus Oke, gimana nah, gitu? makanya itu. Kepercayaannya gitu. Iya. Apa gitu ya Pak ya? Kalau COVID kamu pilih gitu. Bukannya analisa itu sampai 99,99% gitu ya. Oke, jadi kayak gini, dokter belum tentu benar. Gua ngebacot dari tadi, iya kan? Belum tentu saya benar. Makanya saya bilang, apapun yang saya omongkan itu belum tentu benar. Tapi yang penting COVID-19 itu ada. Oh, ada buat saya. Kenapa? Ada ya? Ini depan mata saya. Oke. Vaksin juga ada. Oh, gimana tadi ya? Dok, siapa yang mau ngawasin kan gitu kan dia? Dokter siapa yang mau ngawasin? Iya gitu loh. Yang tahu kan enggak? Oh. Gini. Ya kasus dokter kan yang tahu hanya orang medis gitu. Udah dulu nih, tadi biar nggak ini. Oke, posisinya adalah kenapa? Terus siapa yang ngawasin? Kalau masyarakat merasa, masyarakat nggak bisa salah bos. Nggak bisa salah. Enggak tiba-tiba masyarakat, aku masih salah. Enggak. Kalau masyarakat merasa bahwa oke, bapakku ini nggak ngapa-ngapain kok, nggak batuk kok, nggak sesek kok, nggak ini, tapi dibilang COVID. Betul. Gue ngerasa bahwa dokter ini salah. Betul. Laporin, OTG itu ya. laporin. Di mana? Di kepolisian yang pertama. Yang kedua atau di MKDKI itu apa? Majelis Kode Etik. Oh, majelis ada etik ya. Laporin ke situ. Ada Pak, ya. Dok, silakan laporkan. Makanya saya gini. Ini open ini ya. Open your mind. Bukan open Jadi gini. Saya open challenge. Open challenge. Saya sering kali open challenge. Ketika ada rumah sakit mengcovidkan, mau manapun se Indonesia, oke, mengcovidkan, ataupun dokter mengcovidkan tanpa adanya bukti yang jelas, oke, dan Anda ada bukti, hubungi saya, hubungi di media sosial saya. Iya, gue baru ini. Nah, ini yang terjadi 20 tanggal 20 kemarin sebenarnya. Gini loh, hubungi di media sosial saya. Silakan DM di situ, kasih buktinya. Saya akan dampingi. Saya dokter Dewa, dokter kita semuanya akan mendampingi untuk melaporkan rumah sakit ataupun dokter nakes yang mengcovidkan tanpa dasar dan ada buktinya. Gue laporin, gue dampingin dia. Tentang kasus orang yang habis divaksin terus meninggal bagaimana? Oh, kalau itu banyak. Oke. Nah, itu gimana? Jadi Kak? Itu saya sudah tahu kalau itu. Oh iya. Gua kamu jelasin. Jadi oke. Dok, kenapa kok tiba-tiba ini habis divaksin terus dia tiba-tiba jadi gini? Padahal kan sebelumnya kan sudah ditanya itu sebelum divaksin tuh. Ada gejala-gejala enggak kan gitu? Dia nggak ada terus tiba-tiba sakit dan sebagainya. Kadang-kadang dia bohong. Aduh. Nah ini Ada yang bohong ini juga ambigu juga ini. Ini yang Satu bohong, Iya. Iya. satu bohong, dua nggak jujur. Nggak jujur. Sama aja kan? Sama aja kan? Jadi gini, kita nggak tahu masalahnya satu. Sebelum divaksin itu dia tidak di PCR atau di antigen, bener nggak? Iya. Siapa yang tahu dia udah kena COVID Betul. sebelum divaksin? Nah, sebelum divaksin itu metode apa namanya PCR dan lain sebagainya itu nggak dilakukan kan? Enggak, Nggak ada. Nggak ada. enggak ada. Nggak ada tes swab atau PCR gitu Pak. Jadi langsung di Karena begini ya, tanya Dok, ya, riwayat. permisi banget. Permisi ini. Kalau umpamanya dikatakan, wah ini pasiennya yang bohong atau subjeknya ini yang bohong, ya rasanya nek iku nek dulurku dhewe ya Mantap. nggak kuat lah ya Iya. yang mengatakan seperti itu. Enggak, makanya tadi bilang. Tapi ada Mas. Makanya tadi bilang, aku gini. Berapa persen orang mau jujur bahwa dia ada gejala COVID? Simple. Dan dia butuh vaksin. Betul, dan dia butuh vaksin. karena vaksin dipercaya sebagai obat. Iya. Ya, Tapi simpel. kalau seperti itu katakanlah berarti kita menunjuknya kan pada data tuh. Data yang kena COVID, OTG dan lain sebagainya kan? Iya. Lah, padahal data dan ini katanya itu penuh dengan rekayasa. Gimana itu? Nah ini. Kalau gimana ini Dok? kalau saya gini, Cara menanggapinya ya? kalau data ada rekayasa dan sebagainya itu kalau segini. Kalau saya berharap secara pribadi saya berharap data it's real dan itu ditujukan ke masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk biar apa? Kita sadar. Oke, ternyata di Tuban atau di daerah manapun seperti ini loh keadaan rumah saya seperti ini.